Vaksinasi campak serentak dilakukan di 26 puskesmas di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur besok. Hingga kini, total 2.035 orang suspek penyakit campak, 17 anak diantaranya meninggal dunia. Warga bersama mahasiswa KKN Universitas Lampung menciptakan portal pintar yang hanya bisa diakses melalui sidik jari. Inovasi ini dirancang untuk mencegah pelaku pencurian yang meresahkan. Selamat siang saudara, selain 3 sorotan utama tadi, kami juga punya informasi terkait keluarga diplomat Kemlu membuka pengakuan terkait tewasnya Arya Daru di indekosnya. Menurut keluarga, 1 hari setelah almarhum Arya Daru dimakamkan, keluarga menerima amplop misterius. Bersama saya, Imron Fadilah. Anda menyaksikan Kompas Siang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kasus penculikan yang berujung pada tewasnya Muhammad Ilham Pradipta masih terus diusut. Polisi kini memburu otak penculikan dan juga pembunuhan kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN tersebut, serta mendalami motif tindakan keji itu. Temuan jasad seorang pria tanpa identitas di kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 21 Agustus lalu, menguak fakta keberadaan seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN yang diculik sehari sebelumnya. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Penculikan Muhammad Ilham Pradipta terjadi di area parkir toko swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2025. Dari rekaman CCTV terlihat, kawanan penculik sengaja memarkir mobil minibus di dekat mobil korban. Korban yang bermaksud masuk ke dalam mobilnya tiba-tiba dihadang oleh para pelaku dan didorong secara paksa ke dalam sebuah mobil berwarna putih. Seorang rekan korban sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Korban kemudian ditemukan tewas, dan dari hasil otopsi terhadap jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan korban sulit bernafas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Muhammad Ilham Pradipta langsung dibawa ke pemakaman umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat pada Kamis malam. Para pelayat yang sebagian besar merupakan rekan-rekan korban ikut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Sementara istri korban meminta agar polisi bisa segera menangkap pelaku utama penculikan dan pembunuhan suaminya ini. Temannya juga kasih penilaian tidak baik gitu. Polisi pun kini telah menangkap 4 pelaku penculikan yang berujung kematian Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di Jakarta, sementara 1 orang dibekuk saat baru tiba di Nusa Tenggara Timur untuk melarikan diri. Usai ditangkap, para pelaku langsung diperiksa untuk mendalami peran mereka dalam kasus ini. Dalam program Kompas Petang, Kabar Reskrim periode 2008 hingga 2009, Susno 2J menilai penyidik masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menangkap dalam penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN itu. Masalah motifnya ya, motifnya apa gitu. Karena kalau motif hutang ke bank tidak pernah ya, jarang sekali terjadi hutang di bank, kepala banknya dibunuh gitu. Karena apa? Hutang di bank dengan membunuh kepala bank, hutangnya tidak habis, kayaknya tetap tercatat ya. Kemudian yang kedua, eksekutornya juga belum tertangkap. Apakah eksekutornya adalah para penculik ini? Kan belum tentu. Ketiga, yang harus diungkap lagi adalah siapa dalang dibalik ini semua, dalang dibalik motif ini. Siapa yang sebagai spionnya si pelaku gitu? Kok bisa tahu bahwa si korban
pada saat itu keluar dari kantor berada di mall apa di mana itu ya. Polisi kini terus memburu pelaku lain dan juga berupaya mengungkap motif dari tindakan keji itu. Tim Liputan Kompas TV. Rumah yang dihuni para pelaku penculikan kepala cabang salah satu bank BUMN ternyata tidak pernah dicurigai warga sekitar. 3 pelaku ditangkap polisi di rumah itu, sementara 1 pelaku lainnya dibekuk di Bandara Labuan Bajo sesaat setelah mendarat. Lalu bagaimana kondisi terkini di rumah pelaku? Simak liputan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Arif Rahman berikut ini. Saudara, dari Jalan Johar Baru 3, saya berdiri tepat di depan rumah pelaku penculikan terhadap kepala cabang bank milik BUMN yang mana kita ketahui kemarin ini sempat ditemukan sudah tidak bernyawa di wilayah Bekasi, tepatnya di Semak-Semak. Saat ini saya berada di wilayah rumah pelaku. Memang bisa dikatakan kondisinya ini cukup sepi dan tidak ada aktivitas yang kemudian terlihat dilakukan di sekitaran rumah ini. Lalu kalau tadi kami sempat berbincang dengan warga setempat, memang dari para pelaku ini dikenal baik dan dikatakan baru pindah di tanggal 20 Juni lalu, tepatnya berarti ini sekitar 2 bulan saja para pelaku baru tinggal di rumah ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung tanyakan dengan Ketua RT setempat, yakni Ibu Sela. Benar ya Ibu Sela? Ibu Sela, izin saya boleh tanya-tanya untuk dari para pelaku ini, kan dikatakan baru pindah. Seperti apa sosok para pelaku? Baik-baik kok orangnya, ya ramah gitu. Kalau lewat juga permisi gitu kan, ramah-ramah deh pokoknya, tegur sapanya ada gitu kan. Awal datang juga lapor juga gitu ke RT kan, ke saya, terus suami juga kan lapor gitu, Pak izin saya mau nempatin rumah ini katanya gitu. Nama saya Berto katanya gitu, tinggal di sini sama adik saya ini Eras katanya gitu, tinggal di sini gitu aja kok, nggak ini kok, apa namanya, baik-baik emang orang. Ya, berarti bisa dikatakan sebenarnya kalau sosoknya dikatakan baik, Ibu menyangka nggak sih Bu, lalu dari para pelaku ini ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah tersebut dan kemudian terlibat dengan penculikan? Nggak nyangka banget, Malah saya aja waktu ada inian pertama kan, penangkapan pertama itu lagi aktivitas di dapur, orang santai-santai kok. Kalau siang kita santai kan di sini, nggak ada aktivitas yang mencurigakan gitu loh, nggak ada hal yang kita perlu curiga atau apa gitu, nggak ada. Saya nggak nyangka gitu, sama sekali nggak nyangka. Orangnya terbuka, ceria gitu kan, nggak ada mencurigakan sama sekali. Terus pintu rumahnya juga selalu terbuka gitu kan, suka kebuka ngobrol biasa lah. Namanya juga mungkin nama temennya, memang suka ada temennya kesini ya, sama orang timur juga mungkin gitu. Nggak ada hal-hal yang apa namanya menjurus ke sana gitu loh, sepertinya gitu. Malahan saya tahu waktu penangkapan pertama itu yang jam 10 saya lagi di dalam kan, terus keluar. Itu jam 2-an lah saya kan, pas ada polisi kedua, dia bilang permisi Bu, saya mau masuk ke rumah sebelah, tolong didampingin katanya. Ada apa Pak? Saya bilang gitu kan. Dia bilang tadi Ibu nggak tahu ada penggerebekan? Ya, nggak tahu, saya bilang gitu. Emang sepi gitu kan. Terus pas saya keluar, ya itu ditanya, di situ ada ininya, ada istrinya juga kan, mungkin siapa namanya, ya itu istrinya sama anaknya, satu umur 2 bulan, terus ada bibinya juga tentunya mungkin, terus ada temennya lagi main di situ gitu kan. Ditanya, saya bilang kok Mbak nggak lapor, saya bilang di sini, Ibu saya baru 2 hari di sini, saya ini aja kaget katanya, suami saya kok dibawa katanya gitu. Itu dia saudara, memang tadi kami sempat berbincang dengan Bu Sela selaku RT setempat. Memang dikatakan bahwa pelaku dikenal baik di lingkungan dan baru tinggal di wilayah ini sekitar 2 bulan. Saya baru saja melihat adanya aktivitas yang dilakukan di wilayah rumah penangkapan, adanya ojek online yang menjemput seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Untuk motif memang
memang belum dinyatakan oleh pihak kepolisian, maka dari itu kita nantikan informasi lebih lanjut dari polisi terkait motif dan mungkin apakah ada otak ataupun dalang di balik kasus ini. Jihan Jufri, Arif Rahman, Kompas TV Jakarta.